warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari Prodi Manajemen, kelas malam materi reguler B, dengan nomor NIM 28922500086 semester 1. Di sini saya akan melaksanakan ulangan akhir semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampunya Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAK CAMAK. Oke. Menyusun laporan keuangan video 20-25 menit. Oke, kita langsung bacakan. Pada signatur neraca saldo setelah penyelesaian perusahaan dagang per 31 Desember 2020 dalam rupiah. Nama akun kas untuk debita 7.747.774.700 perak. Untuk piutang usahanya minus persediaannya 632.736 perak. Perlengkapannya Rp10.000. Untuk asuransi dibayar di muka sekitar 4.250 perak. Untuk sewa dibayar di muka 100.800 perak. Oke. Iklan dibayar sekitar Rp9.000 debit. Untuk tanah dibayar sekitar Rp700 debit. Untuk gedung dibayar Rp3 juta debit. Untuk akumulasi penyusutan gedung Rp5.000 kredit. Untuk peralatan toko Rp80.000 debit. Untuk akumulasi toko sekitaran Rp1.000 yaitu kredit. Untuk peralatan kantor Rp500.000 debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp5.000 kredit. Utang usaha Rp35.000 kredit. Untuk uang gaji skip. Modal tarjo Rp12.131.000. Untuk priv tarjo Rp5.000. Untuk penjualan Rp1 juta. Untuk retur potongan penjualan Rp52.500 perak. Untuk potongan penjualan Rp3.180 perak. Untuk ongkos kirim penjualan Rp3.000. Untuk pembelian Rp1.436.500 perak. Untuk retur potongan pembelian Rp28.650 perak. Untuk potongan pembelian Rp8.977 perak. Untuk ongkos kirim Rp700 perak. Untuk ikhtisar laba rugi Rp632.736 perak. Untuk beban gaji Rp11.000. Untuk beban iklan Rp3.000 yaitu debit. Untuk beban perlengkapan Rp27.000 debit. Untuk beban penyusunan gedung Rp5.000 debit. Untuk beban penyusutan peralatan toko Rp1.000 debit. Untuk penyusutan peralatan kantor Rp5.000 debit. Untuk beban sewa Rp9.200 perak debit.
Untuk beban asuransi 750 perak debit. Oke, ini hasilnya 13.847.363 perak hasil di debit. Untuk yang hasil di kredit sama sekitar 13.847.363 perak. Oke. Yang pertama, laporan laba rugi income statement periode 31 Desember 2020. Pendapatan 1 juta rupiah dari penjualan, retur dan potongan 52.500 perak. Total pendapatan bersih 947.500 perak. Untuk beban gaji 11.000, iklan 3.000, perlengkapan 27.000, penyusunan gedung 5.000, penyusunan peralatan toko 1.000, penyusunan peralatan kantor 5.000, sewa 9.200 rupiah, asuransi 750 perak rupiah, total beban 56.950 perak rupiah, laba bersih 890.550 perak. Yang nomor 2, laporan perubahan model atau tanda kurung capital movement report. Periode sama seperti yang di atas, 31 Desember 2020. Oke, 2020. Untuk aktiva kasnya 7.247.747 perak. Untuk piutang usahanya sekitar 632.736 perak. Untuk perlengkapan 10.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka 4.250 perak. Sewa dibayar di muka 100.800 perak. Iklan dibayar di muka 9.000 rupiah. Untuk tanah 700.000 rupiah. Untuk gedung 3 juta rupiah. Akumulasi penyusunan gedung 5.000. Perawatan toko 80.000, akumulasi penyusunan toko 1.000, perawatan kantor 500.000, akumulasi penyusutan perawatan kantor 5.000, total aktivanya 13.847.363 perak. Untuk kewajiban utang usaha 35.000, untuk utang gaji. Pendapatan diterima di muka untuk total kewajiban 35.000. Untuk ekuitas modal tarjo 12.131.000, prif tarjo 5.000 rupiah, ikhtisar laba rugi sekitar 632.736 perak. Untuk total ekuitasnya 13.812.736 perak. Untuk total kewajiban dan ekuitasnya 13.847.363 perak. Untuk soal teori. A. Jelaskan pengertian akuntansi menurut para ahli. 3 ahli prinsip dasar kegunaan dan manfaat daripada akuntansi. Jawaban 1. Menurut Paul Dikiminel, Jerry Wegan, dan Donald Ekiso, akuntansi. Proses mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Menurut Inggris Hendrik, akuntansi adalah suatu sistem yang memperoleh data, mengolahnya, dan menyajikannya kepada pengguna dan membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan pengambilan keputusan. Oke. Menurut William
algoritma akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, pencatatan dan laporan keuangan serta informasi ekonomi lainnya yang berguna bagi pemakai informasi tersebut. Prinsip-prinsip dasar akuntansi meliputi prinsip historis. Yang pertama, akuntansi mencatat transaksi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, prinsip full disclosure, yaitu seluruh informasi yang relevan dan penting harus disajikan dalam laporan keuangan. Untuk yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban atau laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi itu apa sih? Prinsip konsistensi adalah pengguna metode akuntansi yang sama harus dilakukan secara konsisten dan periode ke periode. Untuk nomor 5, prinsip materialitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus material, yaitu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan. Jadi bisa mungkin harus signifikan yang jelas. Kegunaan akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam pengambilan akuntansi. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Adalah akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang pertama kegunaannya. Yang kedua, mengontrol keuangan. Mengontrol keuangan gimana sih? Akuntansi membantu mengontrol pengeluaran dan penerimaan uang serta mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi. Oke, kita lanjut nomor 3. Menilai kinerja. Akuntansi membantu mengukur kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi yang sehat atau tidak. Jadi akuntansi bisa melihat sebagaimana keuangan perusahaan itu sedang sehat atau tidak. Yang dilihat di akuntansi untuk masalah keuangan. Manfaat akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengukur kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan oleh akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Oke, kita next dulu, ntar bahas. Nomor 2, membantu dalam perencanaan dan pengadilan keuangan adalah akuntansi dapat membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan seperti menentukan anggaran biaya dan rencana investasi. Selain itu, akuntansi juga dapat membantu dalam pengadilan keuangan seperti mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Membantu dalam pengambilan keputusan akuntansi. Oke, kita tadi terakhir di manfaat akuntansi adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjut nomor 3, manfaat akuntansi nomor 3 ya. Membantu dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjadi keputusan yang tepat dan mengelola keuangan perusahaan. Jadi akuntansi itu menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan dalam mengelola keuangan perusahaan. Oke, nomor 4, menyajikan informasi kepada pihak-pihak terkait. Akuntansi menyajikan informasi kepada pihak-pihak terkait seperti kreditur, investor, dan pemerintah. Jadi akuntansi menyajikan informasi kepada pihak-pihak terkait seperti kreditur atau investor biar bisa dilihat sebagaimana keuangan tersebut oleh
Oke, maaf guys. oleh kreditur, investor, dan pemerintah dan pihak-pihak penting di perusahaan tersebut. Oke, 5. Membantu mengontrol keuangan. Akuntansi membantu mengontrol pengeluaran dan penerimaan uang serta mengidentifikasikan masalah keuangan yang mungkin terjadi. Oke, kita lanjut nomor B. Sebut perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi di perusahaan dagang. Jawaban nomor 1. Jawaban 1. Satu perbedaan utama antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang adalah dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh kedua jenis perusahaan tersebut. Perusahaan jasa menghasilkan sebagai produknya sebagai produk, sedangkan perusahaan dagang menghasilkan barang. Berikut ini adalah beberapa perbedaan lainnya antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Yang 2, metode pemasaran. Perusahaan jasa biasa menggunakan metode pemasaran yang berbeda dengan menggunakan dagang. Perusahaan jasa biasanya lebih banyak mengandalkan pemasaran langsung, sedangkan perusahaan dagang lebih banyak menggunakan pemasaran melalui toko atau grosir. Untuk nomor 3, perusahaan jasa biasanya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dagang karena tidak memerlukan biaya untuk bahan baku dan pembuatan produk. Jadi, perusahaan jasa untuk biasanya memiliki produksi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dagang karena perusahaan jasa lebih rendah dibandingkan perusahaan dagang untuk masalah bahan baku dan pembuatan produk. Nomor 4, pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Perusahaan jasa biasanya memiliki transaksi yang berbeda dengan perusahaan dagang, sehingga pencatatan transaksi juga berbeda. Perusahaan jasa biasanya lebih banyak mencatat transaksi jasa diberikan kepada pelanggan, sedangkan perusahaan dagang lebih banyak mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang. Oke. Untuk penyusunan laporan keuangan, yang kelima, laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga berbeda. Laporan keuangan perusahaan jasa biasanya terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Sedangkan laporan keuangan dagang terdiri dari laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, C. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi apa sih? Siklus akuntansi adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Siklus akuntansi terdiri dari 4 tahap utama, yaitu nomor pertama, tahap pengakuan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi, di mana transaksi-transaksi yang terjadi harus diakui dalam ini ya, tadi agak sedikit. Oke, kita langsung bahas aja guys. Oke. Oke, langsung. Siklus akuntansi terhadap penghuni merupakan pertama terus-menerus dalam suatu perusahaan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi di mana transaksi yang terjadi harus diakui dan dicatat dalam buku besar. Yang kedua, tahap klasifikasi. Tahap ini merupakan tahap kedua dalam siklus akuntansi di mana transaksi-transaksi yang telah diakui harus diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, tahap perhitungan. Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam siklus akuntansi di mana transaksi-transaksi yang telah diklasifikasikan harus ditotal dan dicocokkan dengan saldo
akun yang tepat terdapat dalam buku besar. Untuk nomor 4, tahap penyajian. Tahap ini merupakan tahap berakhir dalam siklus akuntansi, di mana informasi keuangan yang telah diolah harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan. Setelah tahap penyajian selesai, maka siklus akuntansi akan kembali ke tahap pengakuan dan kembali mengikuti tahap-tahap tersebut secara berulang-ulang. Oke, kita lanjut. Untuk PD Signature, laporan income statement perusahaan dagang per 31 Desember 2020 dalam ribuan rupiah. Untuk revenue, sales sekitar 1 juta rupiah, itu masuk ke kredit. Untuk sales return, untuk minusnya 52.500 perak. Untuk sales diskon, itu sekitar 3.180 perak. Untuk net salesnya 944.320 perak. Untuk cost of goods sold, yaitu kalau disingkat COGS. Untuk beginning inventory-nya sekitar 1.436.500 perak rupiah. Untuk pembelian minus di 28.650 perak. Untuk retur pembelian minus sekitar 8.977 perak. Untuk ongkos kirimnya yaitu ongkos kirim pembelian 700 perak. Untuk pembelian bersih sekitar ada di 1.399.573 perak. Oke, untuk di persediaan tersedia dijual sekitaran 1.399.573 perak, sama seperti yang di atas. Untuk inventory akhir yaitu minus di 632.736 perak. Harga penjualan 766.837 perak. Untuk net salesnya sekitaran 944.320 perak. Untuk harga pokok penjualan 766.837 perak. Untuk laba kotornya 177.483 perak. Untuk expense beban gaji 11.000, untuk beban iklan 3.000, untuk beban perlengkapan 27.000, untuk beban penyusutan 5.000, untuk beban penyusutan peralatan toko 1.000 rupiah, untuk beban penyusutan peralatan kantor 5.000 rupiah, untuk beban sewa 9.200, untuk beban asuransi 750 perak. Untuk di ongkos kirim penjualan 3.000 rupiah, total operating expense yaitu ada di sekitar 64.950 perak, yaitu net profitnya ada di 112.533 perak. Oke, kita ke samping. Untuk PD Signature, laporan perubahan modal perusahaan dagang per 31 Desember dalam bentuk rupiah. Oke, perubahan modal awal 12.131.000, untuk lebih laba bersihnya 100.000, 112.533 perak. Untuk prifnya 5.000 rupiah. Untuk kenaikan modalnya laba bersihnya 100.000, 12.533 perak. Untuk prifnya minus di 5.000. Oke, kenaikan modal 107.533 perak. Untuk modal akhirnya yaitu modal awal sekitar 12.131.000 seperti yang di atas. Untuk kenaikan modal 107.533 perak. Untuk di modal akhir 12.238.533 perak. Oke.
Untuk PD Signatur laporan neraca perusahaan dagang per 31 Desember dalam ribuan rupiah. Aktiva lancar uang kasnya 7.247.047 perak. Untuk piutang usaha persediaannya 632.736 perak. Untuk perlengkapan 100.000, untuk asuransi dibayar di muka 4.250 perak, sewa dibayar di muka 100.000 800.000 rupiah, untuk iklan dibayar di muka 9.000 rupiah, untuk total aktiva lancar 8 juta 4.533 perak. Untuk aktiva tetapnya tanah sekitaran 700.000, gedung 3 juta rupiah, akumulasi penyusunan gedung 5.000 rupiah, untuk perawatan toko sekitaran 80.000 rupiah, untuk akumulasi penyusunan toko sekitaran 1.000 rupiah, untuk perawatan kantor sekitar 500.000 rupiah, untuk akumulasi penyusunan perawatan kantor sekitar 5.000 rupiah, untuk pembelian sekitaran 1.436 perak. Untuk retur dan potongan pembelian minus di 28.650 perak. Untuk potong pembelian sekitaran minus di 8.977 perak. Ongkos kirim pembelian 700 perak. Total aktiva tetap yaitu 5.668.573 perak. Untuk total aktiva 13.673.106 perak. Pasiva lancar, utang usaha minus 35.000 rupiah. Untuk utang gaji minus, modal tarjo 12.131.000, prif tarjo 5.000 rupiah, ikhtisar laba rugi 632.736 perak. Untuk beban gaji 11.000, beban ikan 3.000, beban perlengkapan 27.000, beban penyusunan 5.000, beban penyusunan perawatan toko 1.000, beban penyusunan kantor sekitar 5.000, beban sewa 9.200, beban asuransi 750 perak. Untuk penjualan itu 1 juta rupiah. Untuk retur dan potongan penjualan 52.500 perak. Untuk potongan penjualan 3.180 perak. Untuk ongkos kirim penjualan 3.000 rupiah. Total pasifnya yaitu 13.673 perak. 13.673.106 perak. Oke. Sekian dari saya, Muhammad Azikra Fauzan, Prodi Manajemen, kelas malam atau reguler B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.